Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban soal terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Agama Hindu. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimba Desi Anjani Dewi dengan NIM 24170511139 dari kelas 2G Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini merupakan kasus pelanggaran dharma sebagai aparat negara. Di sini diberikan contoh bahwa ada seorang pegawai negeri beragama Hindu yang menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah itu diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Dari kasus itu ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Nah, jadi dalam ajaran agama Hindu, dharma itu adalah hukum kebenaran yang mengatur perilaku dan juga kewajiban moral manusia dalam kehidupan. Tindakan menerima suap dalam bentuk hadiah untuk meloloskan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi adalah bentuk nyata dari pelanggaran dharma. Dalam perspektif Hindu, tindakan tersebut itu termasuk perbuatan adharma atau perbuatan yang tidak benar. Karena yang pertama, itu melanggar prinsip satya atau kebenaran atau kejujuran. Karena pegawai tersebut tidak jujur terhadap pekerjaannya dan mengkhianati amanah publik. Yang kedua, mengabaikan prinsip nyanya atau keadilan. Karena keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kelayakan atau aturan, melainkan karena pengaruh suap. Yang ketiga itu dapat merugikan masyarakat luas. Karena proyek itu tidak sesuai dengan spesifikasi, itu akan menyebabkan dampak buruk pada keselamatan, efisiensi, dan juga pelayanan publik. Dan di sini ada pertanyaan kedua, yaitu nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran agama Hindu. Jadi dalam ajaran agama Hindu, seorang abdi negara itu memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar karena ia mengemban tugas untuk melayani masyarakat dan juga negara. Oleh karena itu, ia harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan ajaran Dharma. Nilai-nilai umum yang harusnya dimiliki oleh seorang abdi negara itu yang pertama adalah satya. Jadi satya ini merupakan kejujuran di mana seorang abdi negara itu harus bersikap jujur dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada dharma. Dharma ini merupakan kebenaran dan juga keadilan. Jadi pegawai negeri harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan, tidak menyalahgunakan jabatan dan selalu membela keadilan. Yang ketiga itu adalah asteya atau tidak mencuri. Nilai ini berarti tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dalam konteks ini, tidak menerima suap atau gratifikasi karena itu merugikan negara dan juga masyarakat. Yang keempat itu adalah arjava atau tulus dan juga berintegritas. Jadi seorang pegawai itu harus bertindak dengan hati yang tulus dan juga jujur, tidak munafik serta konsisten antara ucapan dan juga perbuatan. Yang kelima itu adalah ahimsa atau tidak menyakiti. Jadi pelayanan publik itu harus dilakukan dengan niat membantu, bukan menyusahkan rakyat. Menyalahgunakan wewenang bisa menyakiti banyak orang secara tidak langsung. Yang keenam itu adalah daya atau kasih sayang dan juga kepedulian. Seorang abdi negara harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah kesama atau kesabaran. Jadi dalam menjalankan tugas, pegawai itu harus sabar menghadapi tekanan, tantangan, atau godaan untuk berbuat curang. Yang terakhir adalah swadharma atau kewajiban sesuai dengan peran. Jadi seorang abdi negara itu memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. Baik, langsung saja kita next ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini ada kasus korupsi dan juga hukum karma pala. Di sini diberikan contoh, Made, seorang kepala desa, menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, ia tidak akan terkena hukuman. Nah, dalam kasus ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made. Jadi, tindakan Made yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya itu merupakan karma buruk atau yang masuk ke dalam papa karma karena ia melanggar dharma, yakni kewajiban moral dan juga tanggung jawabnya sebagai pemimpin masyarakat.
Walaupun secara hukum duniawi itu dia belum dihukum karena tidak ada yang mengetahui, tapi hukum karma itu tetap bekerja secara tidak terlihat, baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan mendatang. Soal yang kedua itu adalah apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan. Jadi konsep karma pala itu memberikan peringatan dan pelajaran penting bagi siapapun, khususnya bagi pemimpin atau pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Yang pertama, itu tidak ada perbuatan yang tanpa akibat. Jadi, setiap tindakan itu baik atau buruk akan berbuah sesuai dengan kualitas perbuatannya. Oleh karena itu, pemimpin itu harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan juga kejujuran. Yang kedua itu adalah keadilan Tuhan itu mutlak dan tidak bisa dihindari. Jadi, jika seseorang berpikir bisa lolos dari hukuman duniawi, ia tidak akan bisa lepas dari keadilan spiritual melalui hukum karma. Yang ketiga itu adalah pemimpin harus menjadi teladan dharma. Pemimpin adalah panutan masyarakat. Jika seorang pemimpin itu menyimpang, maka ia tidak hanya mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga akan mengkhianati kepercayaan rakyat dan juga merusak tatanan sosial. Yang keempat, mengelola uang rakyat adalah amanah suci. Jadi dana publik itu bukan milik pribadi. Menggunakannya dengan cara yang tidak benar adalah pengkhianatan moral. Konsep karma pala mengejarkan bahwa amanah yang dilanggar akan berbuah penderitaan. Yang kelima, membangun niat dan juga sikap yang benar atau bawana. Jadi seorang pemimpin itu seharusnya membina diri dengan nilai-nilai luhur seperti satya, arjava, dan juga tiaga. Jadi jika dilakukan dengan benar, karma baik akan membuahkan kesejahteraan, kehormatan, dan juga ketenangan hidup. Nah, jadi konsep karma pala mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun itu akan membawa akibat. Tindakan Made yang menyalahgunakan dana desa itu tidak akan lepas dari akibat buruk meskipun ia merasa aman secara duniawi. Pesan moral yang bisa diambil adalah bahwa para pemimpin itu harus takut dan sadar akan akibat spiritual dari setiap keputusan yang mereka ambil, terutama dalam hal keuangan. Dengan menjunjung tinggi dharma dan juga perilaku yang benar, seorang pemimpin itu akan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan juga kedamaian bagi dirinya dan juga masyarakat. Soal yang ketiga, di sini adalah mengkhianati rakyat, mengkhianati dewa. Jadi di sini contoh kasusnya itu adalah seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan juga berbicara tentang kesucian dan juga kebajikan. Nah, di sini ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, tinjau kasus ini dari prinsip satya dan juga reta dalam ajaran Weda. Jadi, dalam ajaran Weda, satya itu berarti hidup dalam kebenaran secara utuh, selaras antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Sedangkan reta adalah tatanan moral semesta yang menjaga harmoni, keadilan, dan juga keteraturan hidup. Ketika seorang pejabat itu korupsi, namun tetap memimpin persembahyangan, ia melanggar kedua prinsip ini. Yang pertama itu berkata benar tapi tidak hidup benar, dan itu merupakan melanggar satya dan juga merusak kepercayaan publik serta keadilan sosial, dan itu melanggar reta. Weda menegaskan bahwa satya tanpa reta itu tidak memiliki kekuatan moral. Yang kedua itu adalah apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersifat. Nah, kemunafikan spiritual terjadi saat seseorang itu tampil suci di hadapan umum namun menyembunyikan perilaku amoral. Nah, bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini itu yang pertama, memimpin persembahyangan sambil menyembunyikan perilaku korupsi. Itu menunjukkan kontradiksi antara ucapan dan juga tindakan. Yang kedua, memanfaatkan simbol-simbol kesucian agama untuk menutupi perbuatan tidak benar. Hal ini adalah bentuk penyalahgunaan ajaran Hindu demi citra diri. Yang ketiga itu melakukan bentuk spiritual bypassing, yakni menggunakan kegiatan keagamaan sebagai tameng untuk menutupi ketidakjujuran moral dan juga sosial. Nah, sikap yang seharusnya diambil oleh umat Hindu adalah yang pertama, kritis terhadap tokoh yang tidak menjalankan dharma. Jadi umat Hindu itu sebaiknya tidak terkecoh oleh penampilan luarnya saja. Pemimpin agama itu harus dinilai dari integritas dan juga perbuatannya, bukan dari simbol atau jabatannya saja. Yang kedua itu menjaga satya dan juga dharma dalam kehidupan sehari-hari.
Umat Hindu harus berusaha hidup selaras antara ucapan dan juga perbuatan. Upacara keagamaan tidak cukup jika tidak disertai dengan perilaku jujur dan juga adil dalam kehidupan nyata. Yang ketiga itu adalah berani menolak kemunafikan. Jadi, jika menemukan pemimpin yang berlaku munafik secara spiritual, umat Hindu itu harus berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijaksana namun tegas, bagaimana bentuk tanggung jawab ajaran Dharma. Yang keempat itu meluruskan pemahaman tentang kesucian. Jadi kesucian itu tidak hanya soal spiritual di pura, tetapi tentang sikap jujur, tidak korup, dan menjaga amanah. Ritual yang dilakukan tanpa dasar moral tidak memiliki kekuatan spiritual sejati. Lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat ini menodaiatnya melalui korupsi dana keagamaan. Di sini diberikan contoh kasus, yaitu Ketua Panitia Pembangunan Pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karyatnya seperti biasa. Nah, di sini ada dua pertanyaan, di mana yang pertama itu, bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yatnya dalam ajaran agama Hindu. Jadi, dalam ajaran agama Hindu, yatnya ini adalah pengorbanan suci yang dilakukan dengan niat tulus tanpa pamrih dan juga bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Yatnya ini bukan sekedar upacara atau persembahan secara lahiriah, melainkan bentuk nyata dari pengabdian kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa, terus kepada leluhur, sesama manusia, dan juga seluruh makhluk hidup. Tindakan menggelapkan dana sumbangan umat itu jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kesucian niatnya, ya, karena yang pertama itu mengkhianati niat suci umat Hindu yang memberikan sumbangan dengan tulus. Yang kedua itu mengotori prosesiannya dengan unsur adharma. Yang ketiga itu mengubah yatnya menjadi sarana pencitraan atau penyamaran dosa. Nah, jika seseorang itu memimpin yatnya padahal ia telah menyalahgunakan dana umat, maka yatnya itu bukan lagi sarana spiritual, melainkan menjadi alat untuk menutupi perbuatan tidak benar. Yang kedua itu adalah apa akibat spiritual dan juga sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu. Jadi akibat spiritualnya itu adalah yang pertama, karma buruk, di mana menggelapkan dana suci itu merupakan papa karma yang akan berbuah penderitaan baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Walaupun tidak terlihat secara langsung, hukum karma itu akan tetap berjalan. Yang kedua itu terputusnya hubungan spiritual dengan Tuhan. Orang yang melakukan niatnya dengan niat yang tidak murni atau dengan uang yang diperoleh secara tidak benar, itu tidak akan mendapatkan manfaat rohani dari niatnya tersebut. Yang ketiga, dosa terhadap trirena atau 3 hutang suci. Jadi menyalahgunakan dana umat itu berarti mengkhianati umat manusia dan juga merusak sarana penghormatan kepada leluhur serta kepada Tuhan. Dan selanjutnya itu adalah akibat sosialnya. Yang pertama itu kehilangan kepercayaan umat, yang kedua itu merosotnya semangat kebersamaan, yang ketiga itu merusak citra agama di masyarakat luas. Jadi tindakan menggelapkan dana yatnya ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk pencemaran terhadap makna suci yatnya dalam Hindu. Hal ini melanggar nilai-nilai dharma dan juga membawa akibat spiritual serta sosial yang serius. Dalam pandangan Hindu, yatnya ini harus dilakukan dengan kejujuran, ketulusan, dan juga pengabdian. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam kegiatan keagamaan itu harus menjaga kesucian niat dan perbuatannya agar yatnya itu benar-benar menjadi sarana pemurnian diri, bukan sarana kepentingan pribadi. Lanjut ke soal yang kelima. Di sini ada pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Jadi ada contoh kasusnya, yaitu seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan juga menyuap petugas agar nilainya itu dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberikan uang pelicin. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini.
Jadi, pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu itu sangat kaya akan nilai-nilai moral dan yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun budaya anti korupsi sejak usia dini. Nah, nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga hidup sesuai dengan dharma atau kebenaran. Nah, ada beberapa nilai-nilai Hindu yang dapat menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang pertama, menanamkan nilai satya atau kejujuran sejak dini. Satya ini adalah dasar dari perilaku jujur dan transparan. Anak-anak harus dibiasakan berkata benar dan bertindak dengan benar, bahkan dalam hal kecil seperti mengakui kesalahan sendiri tanpa takut dihukum. Yang kedua itu adalah pendidikan dharma sebagai pedoman perilaku. Jadi, dharma ini mengajarkan untuk hidup sesuai dengan aturan, etika, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga itu adalah keteladanan dari keluarga dan juga guru. Jadi ajaran Hindu itu sangat menekankan pentingnya keteladanan. Jika orang tua dan juga guru hidup jujur, anak pun akan meneladaninya. Yang selanjutnya itu mengembangkan nilai asteya atau tidak mencuri ataupun menyalahgunakan hak orang lain. Jadi asteya ini membentuk kesadaran bahwa memperoleh sesuatu dengan cara tidak sah itu adalah pencurian hak orang lain. Yang terakhir itu melibatkan siswa dalam kegiatan yatnya atau pengabdian. Melalui kegiatan sosial atau spiritual seperti bakti sosial, siswa itu dapat belajar pentingnya memberi tanpa pamrih, berkata jujur, dan juga mengabdi. Soal yang kedua itu, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan juga bersih dari korupsi. Di sini ada 4 sloka atau ajaran. Yang pertama itu adalah sloka dari Manusmriti Manawadharma Sastra, terus ada sloka dari Bhagavad Gita, dan juga ada ajaran Trikaya Parisuddha, dan juga ada Sarasamuscaya sloka 79. Lanjut ke soal yang ke-6. Nah, jadi soal yang ke-6 ini ada kasus di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim itu hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim itu turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Di sini ada pertanyaan, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Di sini ada 3 nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin, di mana yang pertama itu adalah Tatwam Asi, yang kedua adalah Vasudhaiva Kutumbakam, yang ketiga ada Dharma, dan yang keempat ada Ahimsa. Nah, dalam kasus di atas terlihat bahwa masyarakat Hindu itu menunjukkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan umat Muslim, terutama dalam momen-momen keagamaan seperti Hari Raya Nyepi dan juga Idul Fitri. Sikap ini mencerminkan beberapa nilai penting dalam ajaran agama Hindu. Salah satunya adalah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki hak yang sama untuk hidup damai dan saling menghormati, karena pada hakikatnya semua itu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Selain itu, sikap membantu ketertiban saat hari raya besar agama lain itu menunjukkan penerapan nilai Vasudhaiva Kutumbakam, yaitu pandangan bahwa seluruh manusia itu adalah satu keluarga besar. Umat Hindu juga menerapkan nilai Dharma, yaitu kewajiban moral untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban sosial. Yang selanjutnya itu nilai lain yang tercermin ada Ahimsa, di mana tidak menyakiti dan juga selalu berusaha menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Lanjut ke soal yang ke-7. Jadi di sini ada kasus di mana Iwayan, seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat perayaan Natal, Wayan ini ikut membantu menghias kelas dan juga menghormati temannya yang merayakan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana penerapan ajaran Tatwam Asi dan
Wasudaiva Kutumbakam ini dalam kasus Wayan. Jadi Wayan menerapkan ajaran Tatuam Asi di mana aku adalah engkau, engkau adalah aku, dengan ikut menghias kelas dan juga menghormati temannya yang merayakan Natal. Ia menunjukkan empati dan juga menganggap kebahagiaan temannya itu sebagai kebahagiaannya juga sendiri. Nah, sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa semua manusia itu bersumber dari Tuhan yang sama dan layak diperlakukan dengan kasih. Sementara itu, melalui sikap terbuka dan kepeduliannya terhadap teman berbeda agama, Wayan juga mengamalkan Wasudaiva Kutumbakam, yaitu pandangan bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Ia tidak melihat perbedaan sebagai batas, melainkan sebagai kekuatan untuk menciptakan keharmonisan dan juga kebersamaan dalam kehidupan sosial. Lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini ada kasus di mana sebuah banjar di Bali itu berencana membangun pura. Namun lokasi puranya ini berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan juga Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Dari kasus tersebut ada pertanyaan, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu. Jadi, bentuk kerukunan beragama yang tercermin itu yang pertama adalah toleransi dan saling menghargai. Yang kedua, musyawarah dan dialog antar umat. Yang ketiga, saling mendukung dalam kehidupan sosial keagamaan. Nah, kaitannya dengan konsep dharma dalam ajaran agama Hindu itu dalam ajaran agama Hindu, dharma itu kan adalah prinsip kebenaran, tanggung jawab dan juga harmoni dalam kehidupan. Dharma tidak hanya berlaku dalam kehidupan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan hubungan sosial dengan sesama manusia. Kaitannya itu dengan kasus ini ada penerapan dharma yang tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama, itu melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan dengan benar. Yang kedua, menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan cinta kasih dan tidak menyakiti, di mana itu merupakan ahimsa sebagai bagian dari dharma. Yang keempat itu menjalankan toleransi sebagai bagian dari dharma individu dan sosial. Baik, lanjut ke soal yang ke-9. Jadi di sini diberikan studi kasus dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa. Semua warga dari berbagai agama itu ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Dari studi kasus di atas, ada pertanyaan bahwa disuruh menyebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan juga kerjasama lintas agama tersebut. Jadi, dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa, seluruh warga itu dari berbagai agama bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Tindakan ini sejalan dengan beberapa ajaran Hindu yang mengajarkan hidup dalam kerukunan dan harmoni sosial. Yang pertama itu adalah ajaran Tatuam Asi. Yang kedua ajaran Wasudaiva Kutumbakam. Yang ketiga itu adalah ajaran Trihita khususnya Pawongan. Dan yang keempat itu adalah ajaran Dharma. Yang selanjutnya soal ke-10. Jadi dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu itu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama itu tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Di sini diberikan pertanyaan, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Nah, kasus di atas ini menyampaikan pesan bahwa perbedaan agama itu bukan menjadi penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekuatan untuk menciptakan kedamaian dan juga persatuan. Dalam ajaran Hindu, menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan siapapun itu merupakan wujud pelaksanaan dharma sosial. Nah, toleransi, kasih sayang, dan juga saling menghormati itu adalah kunci menjaga harmoni. Dalam sloka Rigveda itu menyatakan bahwa marilah kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan juga memiliki satu pemikiran yang selaras. Ini sejalan dengan ajaran Wasudaiva Kutumbakam, yaitu melihat seluruh umat manusia sebagai
satu keluarga besar dalam keberagaman. Lanjut ke soal yang ke-11. Jadi di sini diberitahu I Gusti Ngurah ini merupakan seorang PNS beragama Hindu. Selalu memulai harinya dengan bersembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja, ia dikenal dengan pribadi yang disiplin, jujur, dan juga tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Di sini ada pertanyaan, itu jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi I Gusti Ngurah ini adalah contoh teladan umat Hindu yang mampu menyeimbangkan pelaksanaan dharma agama dan juga dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Ia memulai harinya dengan sembahyang, menjalankan nilai bakti dan trikaya parisuda, mencerminkan kedekatan spiritual dan kesucian hidup. Sebagai aparatur negara, ia bersikap jujur, disiplin, dan juga tidak menyalahgunakan jabatannya. Ini adalah wujud dari pelaksanaan nilai satya, dhamma, dan juga tiaga. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan juga menjaga kerukunan. Ini mencerminkan ajaran Trihitakarana, khususnya Pawongan. Dengan demikian, I Gusti Ngurah ini telah membuktikan bahwa menjalankan dharma itu tidak hanya sebatas ibadah, tetapi juga dalam pengabdian sosial dan juga tugas kenegaraan. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-12. Di sini diberitahu bahwa Made itu adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar dan juga mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, selain itu, Made ini juga terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan oleh OSIS di sekolahnya. Di sini diberitahu analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran agama Hindu. Jadi sikap Made ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara pelaksanaan dharma agama dan juga dharma negara. Made ini aktif bersembahyang dan juga mengikuti upacara di pura, itu mencerminkan kesadaran spiritual sebagai umat Hindu. Di sisi lain, Made ini juga rajin belajar, mengikuti upacara bendera, dan juga terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama. Ini menunjukkan bahwa Made ini patuh sebagai warga negara yang baik. Menurut ajaran Hindu, harmoni hidup itu tercipta ketika seseorang itu mampu menjalankan kedua kewajiban tersebut secara seimbang. Made ini telah menunjukkan pengamalan dharma secara utuh, baik sebagai insan religius maupun anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.